Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami'al Huda Kampung Bebean, jamaah Majelis Kajian Hadis Arba'in yang sangat kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Rabu malam Kamis ya, tanggal 15 Mei hari ini tadi kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kita melanjutkan kembali kajian hadis arba'in yang sempat terjeda karena momentum Ramadan dan juga Idul Fitri. Ya, ini Syawalnya sudah kelewat, tapi karena ini perdana pasca Idul Fitri, mohon izin kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita semua yang kita lakukan, kita tunaikan di Ramadan yang lalu, puasa kita, qiyam kita, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua maghfirah dan juga predikat takwa. Mohon maaf dalam muamalah kita selama ini sebagai manusia biasa, tentunya tidak luput dari khilaf, kesalahan-kesalahan. Maka pada kesempatan malam hari ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk ke pembahasan hadis arba'in. Malam ini kita melanjutkan ya hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 yang bawa kitab kecil, matan hadisnya bisa disimak, dibuka. Al-akhdhu bil yaqini wal bu'du 'anis syubuhat. Ya, mengambil yang yakin, yang jelas, wal bu'du dan menjauhi 'anis syubuhati dari yang masih syubhat, yang masih samar-samar. Kami bacakan untuk nas hadisnya. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tersana da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. An Abi Muhammad, dari Abu Muhammad
Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan niki putrane Ali. Ali niku garwane Fatimah. Fatimah niku putrinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu pertama Rasulullah, ya, sebagai perawi hadis ini. Ya, di sini disebutkan sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan kesayangannya. Raihanah, para ulama menerjemahkan, mengartikan apa? Kesayangan. Aslinya kalau secara bahasa artinya raihanah itu adalah bunga yang memiliki aroma semerbak, harum, wangi, yang mana seseorang merasa nyaman, tentram ketika berada di sampingnya. Itu raihanah. Tapi di sini diartikan yaitu kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Keduanya niku maksudnya ya Hasan dan juga sahabat Ali. Biasanya kalau anak dan bapaknya sama-sama muslim, makanya radhiyallahu anhuma. Kalau anaknya muslim tapi bapaknya tidak, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ya, jadi sahabat Hasan ini, cucunya Rasulullah ini mengatakan, hafiztu, aku hafal, min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sabda Rasulullah, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da', tinggalkan, ma, apa-apa, yaribuka, yang meragukanmu, ila, menuju, ma, apa-apa, la yaribuka, yang tidak meragukanmu. Jadi kata Rasulullah, ya, sebagai pesan untuk kita semua, tinggalkan apa-apa yang engkau itu ragu-ragu. Artinya masih samar-samar, masih syubhat, belum jelas. Ila ma la yaribuka, dan berpalinglah, ya, atau berpindahlah ke sesuatu atau apa-apa yang engkau itu enggak ragu, sudah yakin, jelas halal, jelas boleh. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Ya. Hadzal hadis min jawami'il kalim. Ya, hadis ini termasuk ya jawami'ul kalim, perkataan yang singkat tapi maknanya padat, ungkapan yang ringkas tapi mengandung makna yang luas. Lah niku jawami'ul kalim, singkat, padat, ringkas tapi luas. Nah, itu jawami'ul kalim. Wa minal hikamin nabawiyatil balighah, ya, di antara hikmah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa bikalimatihi qalilah qa'ada qa'idatan 'azimatan fi dininal islami. Ya, yang mana hadis tadi dengan kalimatnya yang sedikit menjadi sebuah kaidah yang agung dalam agama Islam kita ini. Wahia tarkus syubhat waltizamul halalul mutayaqqin,
yaitu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, waltizamul halal al-mutayaqqin, dan mengambil atau iltizam, memegang teguh yang halal dan yakin. Ya, ini urgensi hadis ini tadi, yaitu berkenaan tentang meninggalkan syubhat dan mengambil yang jelas yakin halal. Jadi hadis ke-11 niki jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nek panjenengan tasih kemutan niku memiliki ya kurang lebih kesamaan dengan hadis yang ke-6 ketika Rasulullah bersabda innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma amrun mustabihat. Atau kama qala Rasulullah, sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar atau syubhat. Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat itu, maka ia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang terjatuh pada hal-hal yang syubhat, lama-kelamaan ia akan rentan terjatuh ke dalam hal-hal yang haram. Dulu di hadis yang ke-6 itu diberi sebuah tamsil atau perumpamaan, ya, seseorang yang menggembalakan hewannya di sekeliling tanah larangan atau lahan larangan kerajaan, sebidang lahan yang oleh kerajaan itu dilarang untuk sembarang orang masuk ke situ. Orang yang bermudah-mudah masuk ke perkara yang syubhat itu, ya itu tadi, seakan-akan menggembalakan hewannya di batas pagar lahan larangan itu tadi, yang mana rentan sekali, leno sedikit itu hewannya masuk ke lokasi zona lahan larangan itu. Orang yang masuk ke perkara syubhat itu rentan, ya tadi, leno sedikit dia bisa terjerumus ke yang haram. Nah, itu syarhu al-fadhil hadis. Ini kita syarah terlebih dahulu lafaz dari hadis tadi, da'ma yaribuka. Artinya adalah tinggalkan apa-apa yang engkau ragu-ragu di dalamnya, minas syubhat, dari hal-hal yang syubhat. Wal amru, dan perintah ini lin nadbi, ya, sebagai sebuah anjuran. Karena hal yang syubhat itu kan belum sampai ke derajat pasti haram. Jadi perintah untuk menjauhinya itu adalah perintah anjuran, bukan perintah keharusan. Kalau meninggalkan yang haram itu perintah keharusan, wajib. Tapi kalau perintah untuk menjauhi yang syubhat itu sebuah anjuran. Lebih utamanya dan lebih amannya, ya, itu berhati-hati dan menghindari, menjauhi perkara-perkara yang syubhat itu tadi. Ila ma la yaribuka, yakni ila ma la tasyukku fihi minal halalil bayyin, menuju perkara-perkara yang engkau enggak ada ragu sama sekali dari kehalalan-kehalalan yang telah jelas. Pelajaran-pelajaran dari hadis tadi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, itu tarkus syubhat, meninggalkan hal yang masih syubhat. Inna tarkas syubhat fil ibadah wal muamalat wal munakahat wa saira abwabil ahkam
waltizamil halali fi kulli dzalika yuaddi bil muslimi ilal wara'. Jadi sikap memilih meninggalkan yang syubhat. Syubhat niku mboten hukum nggih. Hukum niku kan halal, mubah, haram, makruh. Kalau kaitannya dengan perintah ya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini ku hukum taklifi ya 5 itu. Adapun syubhat itu ketika suatu hal entah karena kita belum tahu ilmunya atau kurang jelasnya informasi, hal tersebut samar-samar bagi kita. Kita masih ragu-ragu. Janjane iki halal apa haram ya. Ada ketidakjelasan itu dan kita belum ketemu titik pastinya. Nah, ketika dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, sikap yang dianjurkan adalah kita tinggalkan, kita hindari, kita jauhi. Lebih baik mengambil yang jelas pasti halalnya, karena itu lebih aman dan lebih menjaga keislaman kita. Nah, sikap meninggalkan perkara syubhat ini ya, itu akan menghantarkan seorang muslim pada sikap wara'. Wara' niku berhati-hati. Kalau meninggalkan yang haram ya, setiap muslim, setiap orang insya Allah melakukan itu ya, setiap muslim yang takut akan yang imannya benar-benar jujur, kemudian ia takut akan murka dan siksanya Allah, kalau ada hal yang diharamkan oleh Allah, dia akan meninggalkan itu, menghindari itu. Tapi meninggalkan yang syubhat ini satu level di atas itu ya. Kehati-hatiannya itu sudah naik tingkat. Ia yang meninggalkan hal-hal yang syubhat itu adalah yang sudah istiqomah mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang diharamkan ya. Itu pasti. Kalau ada orang yang terhadap yang haram saja ia masih gampang masuk ke situ, ya mana mungkin dia akan meninggalkan yang syubhat, kan? Orang yang bisa dan komitmen untuk meninggalkan yang syubhat sudah pasti terhadap yang haram dia lebih-lebih lagi meninggalkannya. Maka level keimanannya sudah naik tingkat. Wa huwa amimun naf'i fi qat'i wasawisis syaitan. Dan diantara manfaat ya, pilihan meninggalkan yang syubhat ini adalah memutus waswasatus syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Ya kadang bisikan syaitan kan ya enggak apa-apalah, ini kan enggak belum jelas haramnya. Kadang-kadang bisikan syaitan kayak gitu, halus. Kalaupun kamu mengambil ini juga belum jelas haram, belum jelas dosa, udahlah. Lama-lama terhadap yang syubhat ia semakin terbiasa, bermudah-mudah. Lama-lama terhadap yang haram pun dia akan bermudah-mudah. Itulah halusnya bisikan syaitan. Dengan mengambil sikap syubhat, saya enggak mau. Nah, itu memutus apa? Waswasatus syaitan yang akan membawa banyak faidah baik di dunia maupun di akhirat. Semana tadi sudah saya singgung ya. Telah lalu pembahasan di hadis yang ke-6 bahwasanya orang yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, ia telah menjaga kehormatan agama, menjaga agama dan kehormatannya. Sesungguhnya kehalalan yang jelas, yang kita sudah benar-benar yakin ini halal,
ya, itu tidak akan berimplikasi pada keraguan-raguan dan kebimbangan dalam hati. Kalau jelas halal itu kan dalam hati ya nggak ada rasa cemas, nggak ada keraguan-raguan, kebimbangan. Bal tatma'innun nafsu ilaihi wa tajidu sa'adata fil husuli alaihi. Tetapi yang akan ia dapatkan adalah ketenangan dan ketentraman hati, ketentraman jiwa. Orang yang melakukan dosa, Bapak Ibu, niku sebenarnya ya, dalam hatinya itu pasti ada ketidaktenangan. Orang yang memakan yang haram, pasti dalam hatinya itu dia akan dihantui rasa cemas, rasa ya ketidaktenangan dan lain sebagainya. Itu kalau yang haram. Tingkat kecemasannya paling tinggi. Yang syubhat, bagi orang beriman kok terjerumus ke syubhat, itu juga akan ada rasa tidak tenang, rasa cemas. Meskipun levelnya tidak sampai pada kecemasan ketika melakukan yang haram. Nah, mengambil yang jelas halal, itu yang ada dalam hati, dalam jiwa kita itu adalah tentram, tenang, ya, dan bahagia. Amma syubhat fayarudha bihal insan zahiran. Nah, kalau kesyubhatan itu kadang-kadang secara zahir seakan-akan orang ya tampak ridho, tampak biasa saja. Tapi sebenarnya dalam hatinya itu ada kegundahan, kegalauan dan kecemasan itu tadi. Nah, ini di antara hikmah ketika kita memilih meninggalkan yang syubhat, yaitu akan mendapatkan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan dalam hati. Nah, dari hadis ini para ulama itu juga membuat satu kaidah, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari khilaf, perselisihan pendapat di antara ulama itu mustahab, dianjurkan. Misalnya ketika dalam suatu perkara, suatu hal, ulama itu berbeda pendapat, ya, dengan memilih mengambil pendapat yang keluar dari khilaf, itu lebih dianjurkan, lebih utama. Sebagai misal yang cukup familiar di masyarakat kita, rokok. Enten sing sukses nawatan ini. Memang benar, kita tidak menafikan kalau berbicara hukumnya itu perdebatan antara makruh dan haram. Ya. Kira-kira pendapat mana yang keluar dari khilaf dengan kita mengambil atau memilih pandangan yang mengatakan ini haram? Karena yang mengatakan makruh pun itu juga mengatakan akan lebih baik kalau ditinggalkan. Itu al-khuruju minal khilafi mustahab. Menunaikan sholat wajib secara berjamaah itu hukumnya itu ada yang mengatakan itu sunnah. Kalau sholatnya sholat wajib, tapi berjamaahnya itu kan ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah. Wajib, yang mengatakan wajib ya ketika selama tidak ada uzur tentunya, ya. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah niku artinya ya kalau mungkin 1-2 orang secara personal tidak berjamaah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kemudian nggak ada ditunaikan jamaah sama sekali, semuanya terkena dosa. Kalau sunnah kan kalau berjamaah lebih afdol.
Kalaupun tidak berjamaah, ya nggak dosa. Kalau yang berpandangan sunnah, meskipun nanti di suatu masjid sampai kejadian nggak ada ditunaikan jamaah sama sekali, itu nggak apa-apa. Dan lain sebagainya itu khilaf, ya. Tapi dengan mengambil pendapat yang paling aman, yang mana ini nanti khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, yaitu akan lebih menenteramkan hati kita, ya. Karena kalau misal kita mengambil pandangan yang sunnah, ketika kita tidak mengerjakan, kita akan terkena, bagi yang berpandangan itu wajib, kita dianggap terkena dosa. Ya, itu diantara contoh penerapan sikap tarkus syubhat ini tadi. Ya, ketika dihadapkan hal-hal perkara-perkara yang di situ ada khilaf dan kita belum memiliki cukup ilmu untuk mentarjih. Mentarjih itu benar-benar mengkomparasi, menimbang-nimbang, bukan nimbang-nimbang, artinya memang mengkaji pendapat ini dengan ragam dalilnya masing-masing, dikaji dengan ilmu tentunya, kemudian sampai pada satu kesimpulan yang lebih kuat ternyata pendapat ini. Kalau yang memang memiliki kapasitas keilmuan sampai bisa melakukan itu, dia wajib mengamalkan berdasarkan kesimpulan sesuai ilmunya. Bagi yang belum memiliki kapasitas ilmu, kemudian ya intinya dihadapkan dalam suatu hal, oh ternyata dalam hal ini ulama beda pendapat. Nah, sikap yang dianjurkan bagi kita adalah mengambil pendapat yang mana kita keluar dari perdebatan, keluar dari khilaf. Yang lagi rame musik gitu, memang khilaf hukumnya, enggak sampai ijma'. Ijma' haram tuh enggak. Ketika ditahqiq lagi khilaf, ya, masing-masing dengan argumentasi dan dalilnya yang juga sama-sama ada. Tapi sikap yang lebih hati-hati dan meninggalkan syubhat itu adalah ya mengambil pandangan yang menolak. Karena yang berpandangan boleh pun dia mengatakan lebih utamanya itu ditinggalkan. Tapi sekali lagi secara hukum ini tadi untuk sikap kita. Kalau secara hukum yang disampaikan ke umat, ya kita tidak boleh menutupi ilmu. Memang khilaf ya sampaikan khilaf. Maka beda antara menyampaikan hukum dengan sikap hukum kita. Menyampaikan hukum sampaikan secara ilmiah, memang di sini ada perbedaan pendapat satu gini alasannya gini, pendapat dua gini alasannya gini, dan lain sebagainya. Sikap yang saya pilih, nah itu beda lagi. Nah, sikap yang kita pilih dianjurkannya itu adalah tarkus syubhat itu tadi, meninggalkan kesyubhatan. Karena aslinya di sisi Allah sana ya yang benar tentunya satu. Tapi kan masing-masing pandangan tidak bisa mencapai kepastian benar selama dalam ranah khilafiyah ya. Jadi kenapa khilaf atau perbedaan pandangan itu bisa terjadi? Karena adanya dalil yang mengandung beberapa kemungkinan maksud, ya, mengandung beberapa kemungkinan maksud. Kalau di zaman Rasulullah masih ada, tinggal dibawa ke Rasulullah. Rasulullah memutuskan, karena beliau punya otoritas pensyariatan sebagai utusan Allah, punya mandat otoritas tasyri' pensyariatan. Setelah Rasulullah wafat, otoritas pensyariatan sudah nggak ada. Jadi ketika ada, ternyata didapati dalil-dalil secara riwayat jelas sahih,
Tapi secara kesimpulan maksud ini ada beberapa kemungkinan. Ulama berijtihad, kewajiban ulama harus berijtihad untuk nantinya menyampaikan fatwa kepada umat. Ya. Ternyata terjadi perbedaan pendapat. Tidak boleh ada yang mengklaim pendapatku pasti benar, pendapat selain pendapatku pasti salah dalam ranah seperti ini. Ya. Sikap yang seharusnya adalah pendapatku, dugaan kuat saya inilah yang benar, tapi tidak menutup kemungkinan mengandung kekeliruan. Pendapat selain ini, dugaan kuat saya keliru, tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi itu yang benar. Harusnya seperti itu. Jadi hasil dari ijtihad itu tidak sampai kepada derajat hakul yakin, tapi ghalabatudz dzan, dugaan kuat. Dugaan kuat. Tapi sikap yang lebih selamat, yang lebih hati-hati itu adalah khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan itu. Oke, itu. Kemudian kita lanjutkan, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan aqwalus salaf wa af'aluhum fi tarkir raibah ila yaqinil wara'. Di antara perkataan para salaf juga keteladanan perbuatan mereka dalam hal meninggalkan keraguan-keraguan menuju yang yakin. Di antaranya adalah perkataan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau mengatakan tamamut taqwa tarku ba'dil halal khaufan ay yakuna haraman. Kesempurnaan takwa itu adalah meninggalkan sebagian yang halal. Aslinya halal, tapi dalam satu kondisi bagi sebagian orang dia masih ragu-ragu, janjinya benar-benar halal apa tidak. Ia memilih meninggalkan. Ya, khaufan ayyakuna haraman, khawatir kalau ternyata haram. Padahal aslinya mungkin halal, tapi karena mungkin keterbatasan ilmu atau informasi, dia masih ragu-ragu, dia memilih meninggalkan. Itu tamamut taqwa, kesempurnaan takwa. Wa qawlu Abi Abdurrahman Al-Amri Az-Zahid, ada perkataan Abu Abdurrahman Al-Amri, beliau mengatakan idza kana al-'abdu wara'an taraka ma yuribuhu ila ma la yaribu. Kalau seorang hamba itu wara', dia akan meninggalkan apa-apa yang ia ragu menuju apa-apa yang ia enggak ragu. Wa qaulul Fudail yaz'amun nasu anna al-wara'a syadid wa ma warada alayya amran illa akhadtu bi ashaddihima fada' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ini ada perkataan Imam Fudail, ya. Beliau mengatakan orang-orang mengira bahwa wara' itu syadid. Syadid itu ya bisa berarti berat, bisa berarti berlebih-lebihan. Wa ma warada alayya amron, tidaklah ya aku dihadapkan pada dua pilihan sikap, dua pilihan hukum. Tadi konteksnya perkara-perkara yang ulama ada khilaf di dalamnya. Illa akhadtu bi ashaddihima, melainkan aku pasti mengambil yang lebih berat sebagai kehati-hatian. Antara pendapat yang mengatakan rokok makruh dengan rokok haram lebih berat mana? Yang haram, gitu. Nah, sahabat Fudail, ketika Imam Fudail ya, ketika dihadapkan seperti itu misalnya, dia akan lebih memilih yang lebih berat sebagai kehati-hatian. Fada' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Maka tinggalkanlah apa-apa yang engkau ragu kepada apa-apa yang engkau enggak ragu. Kalau memilih yang makruh kan masih ada kekhawatiran. Lah nek ternyata haram gimana ya? Ya kan?
Tapi kalau memilih yang haram, dia akan lebih tenang. Kalaupun ternyata makruh, dia sudah terakomodir, ya kan? Nah, maksudnya seperti itu. Wa min af'alihim, dan diantara contoh keteladanan dari sikap para salaf kaitannya dengan sikap wara ini, di sini disebutkan ya, anna Yazid bin Zurai' tanazzaha an 500 alfin min mirathin falam ya'khudhu wa kana abuhu yalil a'mala lis-salatin. Masyaallah. Nah, ini berat ini. Yazid disebutkan, Yazid bin Zurai', beliau nggak mau ngambil jatah warisannya karena pekerjaan ayahnya itu di pemerintahan. Khawatir kalau hartanya itu ada yang ya sebenarnya khawatir sebagai kehati-hatian saja, ada yang haram, tercampur haram dan lain sebagainya. Ya, kalau kita bandingkan, ini luar biasanya kualitas ketakwaan generasi salaf terlebih dahulu ya. Sebegitu hati-hatinya. Dikisahkan juga dulu sahabat Umar ketika diamanai menjabat sebagai khalifah, ketika ada anggota keluarganya yang datang menghadap, datangnya ke kantor, tanya, kamu mau membahas urusan keluarga, urusan pribadi atau urusan negara? Urusan keluarga. Ya udah, lampu dipateni, AC dipateni, bisa. Lu kok dipateni? Ini fasilitas negara. Yang mau kita bicarakan urusan keluarga. Hati-hatinya luar biasa, dan itu menunjukkan kualitas imannya, kualitas ketakwaannya berarti luar biasa. Nek sakniki mobil dinas didamel jalan-jalan keluarga niku ya kayak biasa saja. Lebih dari itu juga seakan-akan kayak enteng banget. Ini kan menunjukkan apa? Kualitas kehati-hatian terhadap batasan-batasan yang telah Allah gariskan. Oke, itulah tadi pembahasan sedikit kaitannya dengan meninggalkan yang syubhat dan memilih yang pasti atau jelas kehalalannya, atau kita sebut dengan sikap wara'. Semoga karena memang waktunya sudah habis nih, sedikit yang kita bahas tadi bisa difahami dengan baik, menjadi satu kemanfaatan untuk kita bersama, dan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mampu meneladani dan mampu menjalankannya ya. Sebelum kami akhiri, barangkali monggo ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, monggo Pak De. Kata itu hidup di dua alam. Waktu saya masih sekolah itu, dua agama mengatakan itu Tuhan itu mati bulan karam atau tidak. Coba baca penjelasannya. Dan jenis cerita yang bisa hidup di dua alam, karena beda. Termasuk yang Yeah. Jadi kalau berbicara masalah hukum, ketika terkonfirmasi benar-benar hidup di dua alam, dia haram, ya. Kaitannya dengan kepiting, perdebatannya niku, apakah benar-benar bisa hidup di dua alam atau sebenarnya satu alam? Di darat itu nggak kuat tahan lama. Nah, itu nanti akan menggandeng ahli biologi. Jadi ahli syariah dalam penentuan hukumnya akan menggandeng ahli biologi untuk benar-benar mengkonfirmasi kaitannya dengan apa? Kepastian bisa hidup di dua alam apa tidak itu tadi. Itu kalau berbicara masalah hukum ya. Jadi ketika benar-benar dan terkonfirmasi bahwa ia bisa hidup di dua alam, maka secara ketentuan syariat hukumnya haram. Tapi sekali lagi berbicara masalah sikap, ketika itu
adalah masih ada kesamar-samaran, ketidakjelasan, masih ada syubhat, lebih amannya dan sikap yang dianjurkan untuk kita adalah meninggalkannya. Nah, ngoten nggih. Entah itu nanti kaitannya dengan keong kah, katak kah, atau kemudian kepiting kah. Ya, ketika masih ada syubhat. Syubhat itu kan tadi artinya apa? Samar-samar, belum jelas secara pasti. Nah, pelajaran dari hadis tadi adalah kaitannya dengan sikap yang lebih baiknya kita pilih, yaitu kita hindari, kita tinggalkan. Sampai nanti misal, ya saya belum tahu fatwa terkininya ya. Ketika memang sudah ada kepastian fatwa dari yang berwenang, oh ini fix halal misal, ya itu baru kemudian oh ya udah saya mau. Ketika sudah ada kejelasan kepastian. Tapi ketika mungkin kita belum tahu secara pasti, kayak saya saat ini belum tahu secara pasti janjinya beneran halal apa haram, ya saya akan memilih untuk menghindari saja karena itu lebih aman dan lebih hati-hati ya, dan lebih menjaga agama kita. Ngoten. Nggih, monggo Pak. Mohon izin kalau boleh sharing. Dulu pernah juga kajian waktu di Pekalongan itu terkait kata, itu ada banyak yang menyampaikan ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud An-Nasai kalau tidak salah itu menyatakan bahwa dulu ada seorang tabib yang bertanya kepada Rasulullah bahwa ada kata yang akan dijadikan obat. Kemudian Rasulullah melarang membunuh kata tersebut sebagai obat. Nah, kemudian di kata tersebut disimpulkan bahwasanya membunuh kata itu hukumnya dilarang atau haram sehingga memakannya pun menjadi haram, seperti itu. Ya kalau sudah ada kepastian seperti itu jelas haram, ya alhamdulillah lebih jelas kita untuk menentukan sikapnya, ya kan? Oh jelas haram, berarti ya udah fix kita meninggalkan apa yang telah diharamkan oleh Rasulullah tersebut. Ya, syukron tadi Pak Edi sharingnya, tambahan informasinya. Ya tadi ada disampaikan sebuah hadis. Ya nanti mungkin kalau yang ingin mengecek lebih jauh hadis tadi bisa dicari. Yang sekarang kalau zaman sekarang kita dimudahkan nyari di Google itu juga gampang, ya. Penjelasan yang mana tadi sebagaimana disampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan ya kata itu haram. Jadi kalau jenengan dolan ke Purwodadi ada warung suike ya jangan mampir. Nggih, ngaten nggih. Kita cukupkan, kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.